bersama Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam. Selengkapnya, saya Aiman Wicaksono. Saudara, pandemi COVID-19 memukul keras terhadap sejumlah sektor kehidupan, tidak terkecuali dengan perekonomian. Tak sedikit juga jumlah negara yang terpukul pandemi hingga mengalami resesi. Bersamaan dengan itu, pemerintah terus berupaya untuk menyelamatkan menghindari Indonesia dari ancaman dampak resesi. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua atau triwulan kedua 2020 turun hingga ke titik minus 5,32%. Hal ini disebut-sebut sebagai titik terendah pertama sejak krisis pada tahun 1999 lalu. Penurunan ini cukup drastis jika dibandingkan dengan kuartal pertama atau 3 bulan pertama di tahun 2020, di mana pertumbuhan ekonomi berada masih di angka positif 2,97%. Tahun sebelumnya di atas 5% bahkan positif. Meski minus, tapi pemerintah tetap optimistis dengan masuk target pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga tahun ini bisa membaik. Berbagai upaya dilakukan pemerintah diantaranya dengan cara pemberian bantuan sosial dan juga insentif. Mulai dari insentif bagi karyawan dengan gaji di bawah 5 juta rupiah sebesar Rp600.000 selama 4 bulan ke depan. Lalu ada juga pemberian bantuan langsung tunai atau BLT terhadap pekerja UMKM dan juga bantuan dana desa. Lalu bagaimana optimisme pemerintah dalam pemberian insentif bansos untuk mendongkrak daya beli masyarakat di tengah resesi yang di depan mata? Sekaligus ini semua meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkinkah akan rebound, akan kembali bagus, kembali positif? Kita akan bahas lengkapnya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai tayangan berikut ini. Pandemi COVID-19 telah memukul keras perekonomian Indonesia sebagaimana negara-negara lain di dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun kembali minus. Di kuartal kedua 2020 tercatat turun hingga minus 5,32%. Kementerian Perekonomian memprediksi akan menguat di kuartal ketiga, di mana akan berada di posisi minus 1%. Kementerian Perekonomian optimistis pertumbuhan di kuartal keempat mencapai 1,38%. Badan Pusat Statistik menyebut konsumsi rumah tangga menjadi salah satu sumber kontraksi karena mengalami pertumbuhan negatif 5,51% secara year on year. Pembentukan modal tetap bruto juga menjadi sumber kontraksi karena tumbuh negatif 8,61%. Selain itu, konsumsi pemerintah tumbuh negatif 6,90%. Ekspor barang dan jasa tumbuh negatif 11,66%. Sementara, impor barang dan jasa menjadi sumber kontraksi karena tumbuh negatif 16,96%. Terpuruknya ekonomi di kuartal kedua 2020 juga dialami negara-negara lain termasuk di kawasan ASEAN. Pertumbuhan ekonomi Malaysia minus 17,1%, Filipina minus 16,5%, Singapura minus 13,2%, hanya Vietnam yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif yaitu 0,36%. Presiden Joko Widodo menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus bangkit pada kuartal ketiga jika tidak ingin kembali minus. Demi menggenjot pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga, Presiden mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mempercepat belanja APBD. Untuk kuartal ketiga, yang kita ini masih punya waktu 1 bulan, yaitu Juli, Agustus, September, kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus, artinya kita masuk ke resesi. Karena itu saya minta percepat belanja APBD provinsi dan perintahkan untuk Bupati Wali Kota agar APBD kabupaten dan kota, terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bansos, ini betul-betul disegerakan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan
ekonomi nasional Indonesia akan berada di minus 1% pada kuartal ketiga. Jika pada kuartal ketiga ekonomi nasional Indonesia kembali minus, maka resmi Indonesia masuk dalam daftar negara resesi akibat pandemi corona. Dari prediksi kita menunjukkan bahwa mungkin di kuartal ketiga kita mungkin masih mengalami negatif growth dan bahkan mungkin kuartal keempat juga masih dalam zona sedikit di bawah netral. Sedangkan kalau 0,2% mengasumsikan bahwa di kuartal ketiga dan terutama kuartal keempat recovery bisa terjadi lebih untuk mengkompensasi kontraksi yang dalam pada kuartal kedua. Tahun depan kami memperkirakan pertumbuhan antara 4,5 hingga 5,5%. Ini didasarkan kepada tadi momentum dari pemulihan terjaga meskipun ketidakpastian COVID itu masih akan terjadi. Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdhani memperkirakan pada kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi Indonesia menguat di posisi minus 2%. Hal itu seiring dengan kebijakan pelonggaran pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah. Kemungkinan besar di kuartal ketiga nanti itu negatifnya itu lebih mengecil. Jadi dari 5,2 kalau kami perkirakan mungkin ke minus 2% ya kurang lebih ya. Jadi mudah-mudahan ada perbaikan seiring juga pelonggaran dari pembatasan kegiatan sosial secara keseluruhan ya PSBB. Sementara itu, ekonom Peter Abdullah menyebut keterpurukan ekonomi yang terjadi saat ini lebih karena pandemi. Untuk itu, reformasi sektor keuangan tidak menjamin perbaikan ekonomi ketika pandemi masih berlangsung. Perlambatan ekonomi atau bahkan resesi yang sudah diambang mata lebih disebabkan oleh terjadinya pandemi. Bukan dikarenakan kegagalan sektor keuangan yang kemudian harus dipertanggungjawabkan oleh BI dan OJK. Oleh karena itu, reformasi sektor keuangan tidak menjamin perbaikan ekonomi ketika pandeminya sendiri masih berlangsung. Justru reformasi sektor keuangan yang dilaksanakan secara terburu-buru bisa menyebabkan pemerintah kehilangan fokus dalam menanggulangi pandemi. Resesi berada di depan mata Indonesia. Diperlukan langkah yang tegas dan terukur dari pemerintah agar perekonomian tidak terpuruk terlalu dalam di tengah pandemi corona. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara sudah bergabung bersama kita Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Selamat malam Pak Menko dengan Aiman Kompas TV. Selamat malam Mas Aiman. Iya Pak Menko, kita harus kemudian melihat karena keputusan resesi atau tidak berada maksud saya pada akhir bulan September ini karena ini merupakan akhir triwulan ketiga nanti. Pertanyaan saya, tentu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan kementeriannya sudah bisa memprediksi kira-kira apakah akan terjadi resesi di akhir September nanti, Pak Menko? Ya, pertama resesi atau tidak resesi itu bukan dari prediksi, Pak. Artinya dalam ini kita melihat bahwa dunia sudah masuk resesi, kemudian kalau kita lihat bahwa yang dimaksud resesi itu apabila kita terus ekonomi mengalami penurunan. Ya. Jadi kalau dari angka minus 5,3 kita di kuartal ketiga ini yang dimaksud resesi adalah tidak terjadi recovery. Nah, tentu kalau kita lihat dari berbagai data, ini angka recovery ini tanda-tandanya kelihatan. Oke. Bisa dijabarkan Pak Menteri? Kita bisa melihat dari PMI, Purchase Manager Index kita sudah naik ke 50,8. Oke. Dan itu jauh lebih tinggi dari berbagai negara seperti PMI Thailand itu 49, kemudian Filipina masih di 47, Jepang masih di 45, Malaysia di 49, Vietnam malah turun ke 45, Korea 48. Yang di atas 50 di region ini adalah Indonesia 50,8 dan Cina juga di 52. Sehingga dengan demikian ada tanda-tanda positif akan adanya recovery. Kemudian juga kita melihat daripada sektor ekspor, kita sudah mencapai juga positif 3,2 surplus perdagangan. Oke. Kemudian kita juga lihat beberapa sektor, apakah itu yang terkait dengan indeks konsumen juga ada positif.
keyakinan bisnis juga positif, sehingga dengan beberapa tren positif, utilisasi pabrik juga meningkat. Ini kita melihat bahwa mudah-mudahan di kuartal kedua itu adalah bottom. Sehingga kalau dia naik dari bottom, maka technically dia akan ada recovery. Oke. Pak Menko, recovery ada, kita bersyukur apa yang kemudian Pak Menko tadi sampaikan, meskipun, koreksi kalau saya salah, ketika masih dinyatakan sebagai negatif, belum beranjak dari angka negatif, maka resesi terjadi. Pertanyaan saya, ketika menanti resesi terjadi, apa dampak bagi masyarakat? Apakah kemudian ketika ada recovery, meskipun terjadi resesi, maka dampaknya justru lebih baik dari saat ini, ketika angka pertumbuhannya memang lebih rendah di triwulan kemarin? Jadi memang kalau prediksi dari berbagai institusi yang dikumpulkan oleh katakanlah Bloomberg atau instansi lain, memang pertumbuhan proyeksi rata-rata itu ada range-nya. Mulai ada yang dari -3 sampai positif 0,78 di kuartal ketiga. Jadi dari konsensus pertumbuhan ini itu lebih baik dari -5,3. Jadi artinya recovery itu diprediksi recovery-nya. Dan kemudian kalau kita bicara seperti tadi disampaikan juga oleh dalam anggaran pemerintah dan juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, yang paling penting kita lihat nanti year to date-nya sampai di akhir tahun. Apakah kita masuk secara agregat year to date setahunnya itu bisa di atas 0 atau sedikit di atas 0. Nah disitulah kita lihat ekonomi kita, kesehatannya seperti apa. Tentu ini berbeda dengan pada waktu tahun 97 yang tadi disampaikan. Tahun 97 itu kita turunnya dalam sekali, di bawah 10%. Nah kalau turun di bawah 10% itu namanya sudah depresi. Dan di tahun 97 itu kembalinya baru dalam waktu 2 tahun. Jadi negatifnya bahkan 5 kuartal. Dan tentu ini situasinya tidak sama antara 98 dengan situasi pandemik yang ada sekarang. Saya akan nanti beranjak ke sana, perbedaan sekarang dengan tahun 98 lalu. Tapi pertanyaan saya, tadi Anda katakan Pak Menteri, bahwa ketika year to date nanti di akhir tahun itu kemudian beranjak ke angka positif, maka tidak terjadi resesi, demikian? Ya, kalau kita sampai akhir tahunnya di atas 0, maka kita sudah recovery. Periodenya adalah periode disebut periode recovery. Kita bicara ada resesi, ada krisis, ada depresi. Yang paling parah ada depresi karena resesi yang berlipat-lipat atau lama. Pertanyaan saya, resesi itu kan temannya krisis. Apakah Indonesia sudah mengalami krisis saat ini, Pak Menteri? Kalau kita bicara krisis, kita bicara di tahun 98. Di mana secara konsekutif 5 kuartal itu di bawah 10%. Nah itu namanya krisis dan depresi. Tetapi yang ada sekarang yang kita hadapi adalah krisis di sektor kesehatan, yaitu di human capital. Tentu mempunyai dampak terhadap sektor real. Dan sektor real yang terdalam itu berada di dalam kuartal kedua. Karena kita sebagian daripada kegiatan ekonomi dihentikan pada waktu itu. Namun sekarang kita melihat sudah dengan adanya new normal, kegiatan ekonomi berangsur pulih, dan kita juga melihat dari demand daripada produk kita di luar negeri sudah naik, dan beberapa sektor seperti sektor tekstil, garment, ada yang sudah recover sampai utilisasinya mencapai 70 atau 80%. Kalau kita bicara angka penularan, kan tentu ini kita tidak bisa melepaskan dari fakta yang kemudian terjadi. Angka penularan terus meningkat, bahkan harian Kompas hari ini membuat angka pekan per pekan dari pertama kali masuknya COVID di Indonesia sampai hari ini grafiknya terus meningkat. Pertanyaan saya, ketika kemudian terus meningkat tentu akan ada tekanan, akan ada kontraksi bagi pertumbuhan ekonomi. Apa yang bisa dibayangkan ke depan? Nanti kita akan bahas soal ini Pak Menteri, termasuk juga perbedaan antara hari ini dengan 97-98 lalu. Kita akan kembali saat lagi bersama Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, saudara.
kopinya ngehits, gula arennya legit, ngehits, try it. Gue Ari Raham. Kopi gula aren lagi happening. Ini kopi happening gaya gue. Top kopi gula aren baru. Gula arennya legit di blend kopi yang strong dan susu. Penting banget. Bisa dikreasiin sesukamu. Nikmatin dengan gayamu. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Ngehits, try it. Dari Wings Food. Instant Hand Sanitizer kini hadir dengan kemasan isi ulang. Dengan 75% alkohol, efektif membunuh kuman, tidak lengket, dan lembut di tangan. Instant Hand Sanitizer. Buka BRI Digital Saving. Tambah saldo, tingkatkan transaksi. Ikuti Britama Festival. Bisa dapat handphone, motor, mobil. Beli-beli buat siapa, papa? Beli kok buat sendiri aja. Ayo, ini buat siapa lagi? Emangnya kita semua suka? Buat aku, tapi buat kita semua juga. Semua yang kamu mau Dan yang keluargamu mau ada di sini. Disney Plus Hotstar. Pilih semaumu untuk semua. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kita berempat, kalian berdua, minggir. Kita ada 6. 6? Baru, Biskuit 1000 isi 6. Ayah senantiasa melindungiku, seperti Jabesman, tetap kuat menghadapi berbagai situasi, memberikan kenyamanan walau waktu terus berganti. Jabesman, ketahanannya lebih lama dari bangunannya. Buka BRI Digital Saving. Tambah saldo, tingkatkan transaksi. Ikuti Britama Festival. Bisa dapat handphone, motor, mobil. Gue Ari Raham. Kopi gula aren lagi happening. Ini kopi happening gaya gue. Top kopi gula aren baru. Gula arennya legit di blend kopi yang strong dan susu. Penting banget. Bisa dikreasiin sesukamu. Nikmatin dengan gayamu. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Ngehits, try it. Dari Wings Food. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Ngehits, try it. Jurus pemerintah melawan ancaman resesi. Karena kita tahu di akhir September nanti akan diumumkan apakah Indonesia mengalami resesi atau tidak karena merupakan triwulan ketiga. Ketika 3 bulan berturut-turut atau 2 bulan berturut-turut negatif maka akan dikatakan masuk dengan resesi. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini, resesi berbeda dengan krisis. Bukan demikian, Pak Menko? Jadi krisis itu kita menyamakannya dengan situasi depresi, di mana pertumbuhan ekonomi di bawah minus 10. Nah ini kita pernah alami di tahun 98-97 yang lalu, di mana kita dalam waktu 4 quarter itu kita bisa sampai negatif 16. Setahun penuh, mohon maaf, berarti 4 quarter itu berarti sekitar 16 bulan, betul ya? 5 quarter kita. 5 quarter, oke. Pada waktu itu. 1 quarter 3 bulan berarti 15 bulan, betul ya?
Ya. Nah, kemudian juga pada waktu itu kan kita rupiahnya sendiri deep dive. Rupiahnya sendiri turunnya dalam sekali. Kemudian stock market juga deep dive juga. Jadi nilai tukernya jatuh sampai ke kemudian stock market jatuh 60% lebih. Sedangkan rupiahnya itu hampir 566%. Dan kalau kita lihat yang saat sekarang ini stock market sudah dalam 7-6 bulan sudah kembali ke level 5.300 dan rupiah yang sempat terdepresiasi 24% itu kembali ke level 14.700 sehingga dua ini kita tidak terjadi. Jadi membedakan dengan di tahun 97-98. Jadi Pak Menko mau mengatakan periode tahun 97 dengan saat ini berbeda jauh, bahwa resesi tapi berbeda dengan krisis. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika nanti di akhir September kita mengalami resesi, karena itu bukan krisis. Yang dikhawatirkan itu berbeda di tahun 98, itu adalah East Asia krisis, yang krisis hanya di Asia Timur, dan yang terdampak adalah sektor yang keuangan dan sektor besar. Dan bailout yang dikeluarkan pemerintah itu jumlahnya besar, hampir 46% daripada GDP. Ya. Nah, sekarang itu yang terdampak adalah UMKM. Jadi itu yang membedakan. Oleh karena itu pemerintah sangat concern terhadap usaha kecil dan menengah. Pemerintah mengeluarkan paket stimulus karena kondisi penyakit ini yang kena adalah demand side yang mendorong kepada supply side. Oleh karena itu pemerintah menyiapkan anggaran di tahun 2020 ini 695,2 triliun untuk menjadi buffer agar menjaga kebutuhan atau demand side. Kemudian juga total di tahun depan dilanjutkan dengan dana yang akan diturunkan sebesar 356,5 triliun. Nah, untuk melindungi daya beli pemerintah, masyarakat itu besarnya 203,9 triliun dan tahun depan 110,2 triliun. Jadi diharapkan dengan dana yang dikucurkan ke masyarakat, daya beli masyarakat bisa kembali sehingga ekonomi akan berangsur membaik. Kalau sekarang di media, di pemberitaan, kemudian di luar sana masyarakat akan mengatakan resesi. Menjadi headline utama berbagai media, menjadi pembicaraan utama berbagai media. Apa yang ingin Pak Menko sampaikan terkait ini? Bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan resesi karena jauh berbeda dengan 98 dan resesi berbeda dengan krisis. Sehingga apa yang bisa dibayangkan ketika nanti bulan September nanti akhir itu diumumkan masih minus meskipun ada recovery? Yang paling penting itu recovery, karena kalau kita bicara krisis di 98 itu bentuknya adalah U-shape. U-nya itu 2 tahun. Nah, kalau kita bicara V-shape, itu kan berarti ada perbaikan. Nah, kita bicara cuma kuartal, kita bicara Q to Q. Tetapi tentu kita akan terus mendorong, karena berbagai institusi pun memprediksi di tahun depan sudah berada di jalur positif, yaitu sekitar 4,5 sampai 5,5%. Jadi artinya secara fundamental situasinya lebih baik daripada yang lalu. Kalau masalah resesi, 215 negara ini sudah dalam posisi resesi. Jadi kalau misalnya Thailand itu turun dari -2 ke -12. Eurozone dari -3 ke -15. Jerman -2,3 ke 11,3. Singapura dari 0,3 ke 12,6. Jadi 215 ini globally resesi. Yang keluar dari resesi baru satu negara, namanya China. China itu -6,6 dan sekarang sudah 3,2. Nah, kita berharap bahwa posisi perekonomian Indonesia mungkin diharapkan bisa trennya ke atas recovery. Jadi negara yang tadi saya sebut trennya masih ke bawah. Artinya mereka belum sampai bottom. Nah, ini kami berharap bahwa Indonesia ini -5,3 itu adalah bottomnya. Ini penting yang disampaikan Pak Menko. Artinya nanti di akhir September, meskipun mungkin masih negatif, masih minus, tapi recovery pasti ada dan naik dari -5 kemarin menjadi lebih baik. Minusnya menjadi lebih kecil. Benarkah demikian Pak Menko? Betul, jadi prediksinya ada yang mulai dari -3 sampai 0,3
23, sehingga dengan demikian walaupun dalam tanda petik minus, tapi trennya yang kita lihat. Tren ini penting karena ini akan menambah confident daripada perekonomian dan juga confident masyarakat. Seberapa besar kontribusi kita tahu misalnya ada bantuan terhadap pulsa yang terakhir ini. Kemudian sebelumnya bantuan terhadap karyawan swasta bergaji di bawah pendapatan di bawah 5 juta rupiah. Ada juga pegawai negeri, gaji ke-13, kartu prakerja, bantuan sosial, banyak sekali. Apa yang bisa Pak Menko sampaikan dari semua stimulus ini terhadap recovery tadi? Apakah nyata? Jadi stimulus ini sangat mendukung untuk meningkatkan daya beli. Nah, dengan daya beli ini diharapkan bisa menopang produksi dalam negeri. Jadi kita ingin kalau yang ditopang oleh konsumsi produksi dalam negeri, maka dari segi supply side-nya dia akan tumbuh, dan supply side-nya tumbuh itu menciptakan lapangan kerja. Jadi salah satu persoalan kita kan di dalam pandemi COVID itu ada 2,1 juta masyarakat yang ter-PHK. Ditambah lagi 1,3 juta dirumahkan. Nah, untuk yang dikena PHK itu ada program yang namanya Kartu Prakerja. Nah, targetnya untuk 5,6 juta. Dan sekarang yang sudah berjalan itu sekitar 2,2 juta, dan di gelombang yang sekarang sedang diluncurkan itu ada 800.000. Jadi diharapkan dengan 5,6 yang ter-PHK ini bisa diselamatkan. Yang kedua, mereka yang dirumahkan, itu yang bergaji kurang dari 5 juta, itu diselamatkan dengan bantuan sumbangan, bantuan support gaji, subsidi gaji, sebesar 2,4 juta. Dan subsidi gaji ini diharapkan untuk seluruh pekerja ataupun buruh. Jadi ini menjaga daya beli mereka juga. Nah, demikian pula untuk UMKM yang terdampak itu diberi bantuan hibah atau banpres presiden sebesar 2,4 juta. Dan semua itu dipastikan merata sehingga mereka yang kemudian terdampak tetap bisa meneruskan hidup dan kemudian menggerakkan roda perekonomian dengan tentu segala keterbatasan karena memang sekarang kondisi tengah darurat. Tapi pertanyaan saya, di tengah kondisi darurat ini, terakhir Pak Menko, apa yang bisa pemerintah sampaikan bahwa kita sama-sama bergerak, sama-sama bekerja sama-sama bergotong royong sehingga masa-masa sulit ini dapat kita lalui bersama, menyongsong nanti tahun depan yang mudah-mudahan pertumbuhan ekonominya akan signifikan sehingga perubahan ekonominya ke arah positif akan jauh lebih baik. Bagi pemerintah yang terutama tentu kedisiplinan dan gotong royong masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID. Kita ketahui bahwa walaupun vaksin sekarang sedang dalam proses dan akan diproduksi dan diharapkan tahun depan sudah ada imunisasi, tetapi pandemi COVID ini masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, penting disiplin untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Dan ini menjadi kebiasaan yang harus kita laksanakan agar masyarakat aman dari COVID dan kita bisa melakukan kegiatan produktif. Nah, itu yang menjadi kunci kita keluar dari resesi. Jadi Menko Perekonomian mengatakan kesehatan tetap nomor 1, baru kemudian kita bisa melakukan produktivitas secara ekonomi. Benar, Mas Aiman. Baik, terima kasih pesan yang jelas dan lugas dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pak Erlangga Hartarto. Terima kasih Pak Menko telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Saudara, Pertamina berencana menghapus premium dan Pertalite yang dianggap tidak ramah lingkungan. Uji coba telah dilakukan di sejumlah daerah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi mengenai kapan, bagaimana, dan di mana saja. Kita akan segera kembali. Gue punya pilihan kopi yang baru. Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legit. Meleleh gitu enaknya. Top Coffee gula aren baru. Serius deh, kamu harus coba. Dari Wings Food. Instance Hand Sanitizer kini hadir dengan kemasan isi ulang, lebih hemat. Dengan 75% alkohol, efektif membunuh kuman, tidak lengket, dan lembut di tangan. Instance Hand Sanitizer. Buka BRI Digital Saving, tambah saldo, tingkat
tingkatkan transaksi. Ikuti Britama Festival. Bisa dapat handphone, motor, mobil. Pegel Lino, minum pil kita. Tolong coklat Cadbury-nya 1. Hidup sekarang lagi susah loh. Tunggu, ini kembaliannya. Selamat ulang tahun, Mama. Ada kebaikan dalam setiap orang. Guys, gue ada cooking challenge nih. Sedap aromanya. Kecapnya kental dan benar-benar hitam, meresap sampai ke dalam. Rahasianya kedelai hitam spesial kecap sedap. Enaknya. Kedelai hitam spesial kecap sedap. Let's go taste. Dari Wingfood. Ayah senantiasa melindungiku seperti Jabesman, tetap kuat menghadapi berbagai situasi, memberikan kenyamanan walau waktu terus berganti. Jabesman, ketahanannya lebih lama dari bangunannya. Berusaha nabung, ya tapi uang segitu-gitu aja. Numbuhin uang, ya di Nyala OCBC NISP. Dengan reksadana mulai 20.000, tabungan berjangka bunga maksimal, jual beli 11 mata uang asing. Bisa bayar dengan kris, dan bebas biaya admin. Buka Nyala dari HP kamu. Tumbuhkan uangmu, nyalakan hidupmu. Tolong coklat Cadbury-nya 1. Hidup sekarang lagi susah loh. Tunggu, ini kembaliannya. Selamat ulang tahun, Mama. Terima kasih. Ada kebaikan dalam setiap orang. Gue Ari Raham. Kopi gula aren lagi happening. Ini kopi happening gaya gue. Top kopi gula aren baru. Gula arennya legit di blend kopi yang strong dan susu. Penting banget. Bisa dikreasiin sesukamu. Nikmatin dengan gayamu. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Ngehits, try it. Dari Wings Food. Saudara, pemerintah menyiapkan sejumlah daerah untuk melakukan uji coba bahan bakar ramah lingkungan. Hal ini terkait rencana Pertamina untuk menghapus bahan bakar jenis premium dan Pertalite. Pertamina memastikan masih menjual 2 jenis bahan bakar dengan nilai oktan di bawah 91, yaitu premium dan Pertalite. Namun, Pertamina tengah mendorong penggunaan bahan bakar lebih ramah lingkungan pada konsumen. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajria Usman, dalam keterangan tertulisnya pada Kompas.com menyatakan, berdasarkan penugasan dari pemerintah, saat ini Pertamina masih menyalurkan dan menyediakan premium di Indonesia. Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir dan tetap menggunakan BBM sesuai kebutuhan. Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara di dunia yang saat ini masih menggunakan produk bensin RON 90 ke bawah. Pemerintah berencana terus mengedukasi masyarakat memakai BBM yang ramah lingkungan. Bisa mengurangi masalah polusi ini. Premium ini cuma ada di dunia, ada 5 negara aja yang masih menggunakan. Ya, jadi dan Indonesia termasuk negara besar yang masih menggunakan. Jadi program kita akan kita lakukan bertahap. Ya, jadi memang kemarin dilakukan uji coba ke Bali, tapi itu adalah merupakan aksi korporasi dari Pertamina untuk mengetahui respons daripada masyarakat.
Pertamina berencana menghapus BBM jenis premium dan Pertalite. Rencana ini mengemuka saat rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR dengan Pertamina pada Senin lalu. Pertamina ingin mendorong konsumen mampu beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati menyebut alasan penyederhanaan produk bahan bakar minyak ini mengikuti ketentuan dalam peraturan Kementerian Lingkungan Hidup. Kita melihat dari supply demand yang kita jadikan acuan. Selain itu, ada permen dari KLHK yang mensyaratkan, itu nomor 20 tahun 2017, yang sebetulnya mensyaratkan bahwa gasolin ini yang dijual minimum RON 91. Artinya kalau minimum RON 91, ada 2 produk yang kemudian tidak boleh lagi dijual di pasar gitu ya, kalau kita mengikuti aturan itu, yaitu premium dan juga Pertalite. Jadi kalau di atas 91 ya berarti ini Pertamax. Nah, namun demikian kita akan mencoba melakukan pengelolaan hal ini, karena sebetulnya premium dengan Pertalite ini porsi konsumsinya itu yang paling besar. Ya, oleh karena itu kita perlu segera ini mendorong bagaimana konsumen yang mampu untuk beralih gitu ya ke yang BBM yang lebih ramah lingkungan. Pak Ketua. Yang hadir, ya silakan. Anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Partai Gerindra, Mulan Jamila, mengusulkan agar harga jual Pertamax setara dengan harga premium jika rencana penghapusan BBM jenis premium dan Pertalite ini diberlakukan. Kami ingin menanyakan sejauh mana Pertamina sudah melakukan pengkajian yang mendalam dan lebih luas lagi terhadap masyarakat terkait penghapusan rencana penghapusan premium dan Pertalite ini. Yang kedua, apakah pihak Pertamina sudah memikirkan dampaknya terhadap masyarakat, karena mengingat saat ini mungkin kita ketahui semua sedang mengalami ujian pandemi COVID-19, karena apabila premium dan Pertalite ini dihapus tentu akan berdampak yang tidak baik untuk masyarakat. Dan sekedar masukan saja dari saya, mungkin apabila betul dan benar premium Pertalite ini akan dihapus, memungkinkan apabila harga Pertamax ini bisa diturunkan, mungkin bisa jadi sama dengan harga premium. Mungkin insya Allah itu bisa jadi solusi. Meski demikian, rencana penghapusan kedua jenis BBM yang dianggap tak ramah lingkungan ini masih terus digodok oleh Pertamina. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, rencana penghapusan premium dan Pertalite kembali mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara PT Pertamina dan Komisi 7 DPR Senin lalu. Ada banyak pro dan kontra terkait rencana ini. Untuk membahas lebih lengkap, kita sudah terhubung dengan staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga dan anggota Komisi 7 DPR dari fraksi PKS Mulyanto. Selamat malam Bapak-bapak, saya langsung menuju ke Bung Arya. Bung Arya adalah staf khusus Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Bung Arya, saya ingin penjelasan resmi dari Kementerian BUMN terkait dengan rencana penghapusan premium dan Pertalite. Bagaimana Bung Arya? Iya, ini kan kita sebenarnya yang pertama lah penyederhanaan produk BBM kita lah ya, yang sangat banyak jenisnya gitu. Itu juga membuat sebenarnya salah satunya tidak efisiensi di Pertamina sendiri, karena makin banyak produk sudah pasti itu operasionalnya dan formulanya akan lebih rumit ya, daripada dan lebih nggak efisien daripada kalau kita cuma punya beberapa jenis saja gitu. Jadi kita lihat dari efisiensinya BBM. Jadi kalau saya tanyakan, benar premium dan Pertalite akan segera dihapus? Sebentar dulu nih, belum selesai nih. Ya, yang kedua itu adalah kemudian kita tahun 2017 sudah ada keputusan permen dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2017 ya, nomor 20. Itu bahwa kita harus pindah ke RON 91 atau Euro 4 gitu ya. Ini adalah bagian dari untuk membuat Indonesia udara bersih lah gitu ya. Dan ini juga dalam komitmen kita terhadap perubahan iklim PBB yang ke-21 dulu itu di Paris gitu. Itu adalah tahun 2015 tuh ya. Jadi kita ada di dalam juga, itu adalah bagian dari komitmen dunia untuk mengurangi
pengurangan ozon dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hingga saat ini hanya tinggal 5-7 negara lah yang masih memakai RON di bawah RON 9, Bangladesh, Mesir, Mongolia, dan Pakistan gitu. Jadi itu kenapa ide seperti itu ada malah efisiensi dalam. Iya, ini rupanya audionya agak terbata-bata ini karena mungkin ada gangguan. Tapi saya ingin koreksi dulu. Kebetulan saya belum lama ini ke Amerika. Ada beberapa negara bagian yang kemudian masih menggunakan RON, bahkan bukan RON 88, RON 87. Saya sebutkan di Lansing, Michigan, di New Orleans, Louisiana, di Oklahoma, bahkan di Washington itu ada kemudian RON 87. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Pertamina bahwa ada 7 negara, bahkan sebelumnya sempat sebutkan 5 negara, ya ada negara-negara di bawah, Bangladesh, Kolombia, Mesir, Mongolia, Ukraina, Uzbekistan, dan juga Indonesia, ternyata Amerika masih menggunakan. Ini mungkin Bung Aiman tidak baca berita tahun 2015 gitu. Kalau kita perhatikan ketika ada tim reformasinya tata kelola minyak dan gas bumi, Faisal Basri, itu menunjukkan bahwa ternyata berbeda antara RON 88 kita dengan yang di Amerika. Ya, itu ada namanya, di Amerika itu namanya AKI, Anti-Knock Index gitu. Jadi beda, di sana jadi di Amerika sama di Kanada itu beda sama kita gitu. Jadi beda situasinya. Jadi yang apa yang dibeli oleh bedanya bagaimana Bung Arya? Jadi dari kualitas. Jadi dari knock index-nya beda memang. Jadi itu dari hitungan dari teman-teman dari ketika Pak Faisal Basri menjadi ketua reformasi tata kelola minyak ya. Oke. Tapi bahwa ada di Amerika iya. RON 88 di Amerika itu sama Kanada itu setara dengan RON 92 di kita. Oke. Gitu. Jadi RON yang rendah di sana setara dengan RON yang tinggi di Indonesia. Ya, jadi RON 88 ya, karena dia itu hasil kajian dari kawan-kawan di ketika Faisal Basri menjadi ketua tim reformasi tata kelola minyak ya. Jadi seperti 8788 di Amerika itu setara dengan RON 9192 di Indonesia. Oke, saya ke Pak Mulyanto. Pak Mulyanto, apa yang bisa Anda sampaikan terkait rencana Pertamina ini, rencana pemerintah? Selamat malam Mas Wibisono, Mas Arya. Selamat malam, Mas. Kami 2 kali ya. Yang pertama rapat dengan pendapat dengan Pertamina, kemudian baru tadi pagi kami rapat kerja dengan Pak Menteri SDM. Ini kan kewenangan dari Kementerian SDM, persoalan harga BBM ya, juga persoalan penghapusan ini. Yang saya pahami bahwa sekarang ini Pertamina melakukan aksi korporasi, melakukan penelitian uji coba di beberapa titik. Jadi hanya uji coba aja untuk melihat demand-nya gimana sih. Kalau Pertamina menghapus, bukan Pertamina, nanti Pertamina mengusul pemerintah ya, pemerintah menghapus premium dan pertalite. Gitu. Jadi bukan serius nih rencananya, jadi cuma coba-coba aja, cek ombak. Cek ombak lah, baru wacana ini. Karena Pak Menteri pun juga menegaskan, teman-teman kan menanyakan dengan detail, Pak Menteri kan kewenangannya di Pak Menteri, bukannya di Pertamina dong. Iya, betul. Menteri. Makanya ini baru uji coba Pertamina, kalau dirasakan baik, demand premium turun, demand pertalite naik, barulah mungkin dipertimbangkan. Oke, tapi kan yang menjadi fakta saat ini paling tinggi kan konsumsi premium. Bagaimana mungkin ketika kemudian premium dihilangkan, lalu kemudian ya pasti akan tinggi pertalite. Tapi kan mungkin saja kemudian itu berupa sebuah paksaan di tengah pandemi yang tengah kesulitan ekonomi. Bagaimana Pak Mulyanto? Iya, kalau kami pandangan saya dipanggil Pak Mul. Tadi kawan saya dipanggil Mbak Mul. Saya duet itu. Itu kami menolak rencana ini. Apalagi secara serta-merta dihapus, tidak mungkin. Fakta yang kami alami, saya mewakili masyarakat, kalau kita cek di lapangan, begini nih ceritanya. Kenapa itu menurun? Karena suplainya dibatasi.
pelan-pelan dikurangi, sehingga kalau kita datang kadang-kadang habis, kadang-kadang enggak. Karena terpaksa dikontrol, turun demand. Kalau dilepas, tetap naik itu demand premium. Betul. Logika masyarakat bawah itu adalah logika BBM murah, bukan logika BBM bersih. Yang well educated, yang daya belinya tinggi, dia bisa punya pilihan, ya kan? Mana yang lebih bagus, Pertalite mungkin. Tapi kalau masyarakat menengah ke bawah, dia cenderung yang murah. Karenanya kalau kami dalam kondisi pandemi sekarang ini, berat mereka. Iya, kalau kita bicara misalnya ojek online, kita bicara misalnya taksi online, tentu akan berpengaruh. Apa yang kemudian Anda bayangkan di sini, Pak Mulyanto? Iya, akan ramai ini. Apalagi logika yang ada sekarang kan ini di tengah masyarakat ya, yang kami tangkap sebagai perwakilan masyarakat. Kemarin ketika harga dunia anjlok BBM, pemerintah tidak menurunkan. Ketika sekarang harga bergerak akan naik, ya kan? Akan naik, dicabutlah misalnya premium. Ya, kalau Pertalite dicabut lebih dahsyat lagi. Maka otomatis kan masyarakat tidak punya pilihan. Itu sama juga dengan berkata BBM naik. Oke, baik, stop sampai situ. Kalau seandainya, ya nanti saya akan konfirmasi ke Pak Mul lagi. Kalau seandainya memang pemerintah memaksakan seperti itu, bilang saja BBM dinaikkan, Bung Arya. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa itu aksi kita saja untuk misalnya dicoba di Bali gitu ya, melihat demand dari sana. Jadi belum ada, rencana tahun ini sih nggak ada ya kita untuk mencabut itu nggak ada. Nggak mungkin lah. Gitu. Tapi mengurangi supply? Mengurangi supply juga enggak. Tapi kan kita gini loh. Yakin? Kan, tidak ada pengurangan supply? Berkeliling kemudian di sejumlah SPBU tentu ada penjataan di sana. Gini. Ini adalah misalnya kita di Bali kerjasama dengan pemerintah daerah. Yang memang targetnya seperti itu, di trial gitu. Kemudian kemarin DKI Jakarta sebenarnya ada juga permintaan seperti pemerintah DKI Jakarta. Tapi kita, karena mereka mau bikin Jakarta bersih, udara bersih. Karena tingkat polusinya tinggi. Tapi kita masih belum coba Jakarta. Jadi ini adalah semuanya dikerjasamakan. Jadi bukan berdiri sendiri Pertamina juga enggak. Jadi ini adalah melihat bahwa apakah memang pemerintah daerahnya juga memang mendorong untuk perubahan itu. Kalau nggak sih kita nggak mau coba-coba juga ya. Baik, pertanyaan gini Bung Arya. Tentu setuju ketika udara bersih. Tentu setuju ketika polusi dikurangi. Permasalahannya dengan kemudian mengurangi atau bahkan menghilangkan premium, bahkan Pertalite di tengah masa pandemi yang ada tekanan, ada kontraksi ekonomi di sana. Apakah tepat? Nanti jawab setelah jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legits. Beli 2 ekstra 1. Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legits. Kamu harus coba. Beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Pegel minum pil kita. Perusahaan nabung, ya tapi uang segitu-gitu aja. Numbuhin uang, ya dinyala OCBC NISP. Dengan reksadana mulai 20.000, tabungan berjangka bunga maksimal, jual beli 11 mata uang asing. Bisa bayar dengan kris, dan bebas biaya admin. Buka nyala dari HP kamu. Tumbuhkan uangmu, nyalakan hidupmu. Ayah senantiasa melindungiku, seperti Jabesman, tetap kuat menghadapi berbagai situasi, memberikan kenyamanan walau waktu terus berganti. Jabesman, ketahanannya lebih lama dari bangunannya. Jangan berhenti main, jangan berhenti ceria, jangan lewatkan momen seru, mainkan bersama Oreo. Oreo Soft Cake, sekarang isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli buat siapa, papa? Beli kok buat sendiri aja. Papa.
buat siapa lagi? Emangnya kita semua suka? Buat aku, tapi buat kita semua juga. Semua yang kamu mau dan yang keluargamu mau ada di sini. Disney Plus Hotstar. Pilih semaumu untuk semua. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Gula darah terjaga, bantu turunkan resiko komplikasi COVID. Bersama Diabetasol, jaga gula darah jadi lebih mudah. Minum 2 kali sehari. Diabetasol bantu jaga gula darah. Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Buka BRI Digital Saving. Tambah saldo, tingkatkan transaksi. Ikuti Britama Festival. Bisa dapat handphone, motor, mobil. Gue Ari Raham. Kopi gula aren lagi happening. Ini kopi happening gaya gue. Top kopi gula aren baru. Gula arennya legit di blend kopi yang strong dan susu. Tempting banget. Bisa dikreasiin sesukamu. Nikmatin dengan gayamu. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Ngehits, try it. Dari Wings Food. Masih bersama staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga dan anggota Komisi 7 DPR dari fraksi PKS Mulyanto. Bung Arya, pertanyaan yang paling mendasar adalah tentu kita setuju ketika udara lebih baik, kemudian lebih bersih dengan bahan bakar yang tentu lebih berkualitas. Pertanyaannya adalah ketika melakukan penyesuaian, pembatasan atau apapun namanya, yang kemudian berkonsekuensi pada pengurangan konsumsi premium apalagi Pertalite. Apakah ini kemudian pas di tengah masa pandemi yang mana ada kontraksi ekonomi, kesulitan ekonomi, bahkan untuk membeli makan saja ada banyak orang yang kemudian kesulitan. Bagaimana kemudian pemerintah menjawab ini? Yang pasti sampai hari ini tidak ada pengurangan ya. Pengurangan kuota subsidi BBM nggak ada. Ya, jadi kita itu ada kuotanya sekitar 11 juta kiloliter tahun 2020 di 4.700 SPBU. Jadi nggak ada pengurangan, kalau dikatakan ada pengurangan tuh nggak ada sama sekali gitu. Tapi, jadi itu tetap ada, gitu ya. Nah, kemudian daerah-daerah yang kita kerjasamakan itu lebih kepada karena ada perbedaan-perbedaan tertentu gitu. Di Bali itu dan pasar itu ada negara smart city, mereka mau coba trial gitu. Kalau dibuat seperti itu kira-kira bagaimana? Dan jadi kan ini juga tidak seterusnya gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa bakal ada ini nggak ada, tahun ini nggak akan ada, nggak ada seperti itu kebijakan yang saya tahu sih nggak ada. Kita hanya trial di secara korporasi di sini coba gitu. Bahkan di beberapa kabupaten di Jawa Timur itu meminta supaya jangan ada premium ada di kabupatennya gitu. Itu permintaan dari mereka. Ada juga di beberapa kabupaten ada. Betul, saya harus mengatakan bahwa tidak ada pernyataan secara langsung akan ada pengurangan meskipun dalam rapat yang Pak Mulyanto juga hadir di sana. Kemudian disampaikan bahwa pengurangan BBM RON 88 mesti premium disertai dengan edukasi dan campaign untuk mendorong konsumen menggunakan BBM RON yang lebih tinggi dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa memang ada niat ke arah sana meskipun tinggal menunggu waktu. Bolehkah saya katakan seperti itu? Enggak juga, kan gini, masa kita nggak boleh kasih pendidikan ke masyarakat mengenai hal yang baik, mengenai lingkungan. Itu kan kalau setiap ada edukasi hal yang baik untuk lingkungan kita anggap sebagai sesuatu yang salah, ini bahaya juga gitu. Satu sisi media pasti ribut juga, masyarakat juga ribut. LSM juga ribut ketika tingginya tingkat polusi. Kita kan tahu kemarin Jakarta polusinya gila-gilaan, marahnya banyak orang. Nah, ketika ada edukasi ke sana arahnya, kan kita tahu pandemi ini kan menunjukkan bahwa ketika tidak ada kendaraan lewat, ada kendaraan yang banyak volume di Jakarta, betapa bersihnya Jakarta. Kan terbukti udah. Kita coba kan kemarin setelah pandemi ketika PSBB terjadi gitu. Bagaimana masyarakat Jakarta menikmati betul udara segar gitu. Kita tahu itu sampai gunungan di Jawa Barat kita lihat semua gitu. Nah,
ketika ada edukasi, masa ada yang salah dengan itu? Saya rasa nggak ada masalah ya. Edukasi kan sesuatu yang baik-baik aja gitu. Jangan selalu diasumsikan bahwa itu jadi sesuatu. Tentu edukasi hal yang baik, meskipun yang saya tanyakan terkait dengan arah kemudian penghapusan premium dan pertalite. Saya ke Pak Mulyanto. Hasil dari rapat kemarin, Anda mengatakan betul tidak ada penghapusan dalam waktu dekat, tetapi pertanyaannya apakah ada arah untuk sana? Kan terasa kemudian perbincangan ya Pak Mulyanto. Ya, kita kan harus rasional saja. Aspek lingkungan dan aspek legal. Kita tahu kan sebelum tahun 2017 itu ada Paris Agreement. Kita kan Indonesia juga sudah meratifikasi Paris Agreement itu. Ya kan, agar kita menerapkan standar Euro 4. Yeah. Kita hapus RON di bawah 90. Kemudian secara lebih teknis lagi turun Permen 20 tahun 2017. Ya kan? Clear secara lingkungan, cepat atau lambat ini arahnya ke sana. Itu sudah jelas. Pertanyaannya kapan Pak Mulyanto? Kapan yang pas dan kapan akan dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana kemudian pandangan dari DPR? Ya, kapan waktu yang pas? Kalau kami dan teman-teman yang ini oposisi terutama, kita harus sadar kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dan kita harus presisi menerapkan kebijakan ini. Nggak bisa serta-merta. Oke. Ya. Di negara-negara lain saja yang tersisa 5 atau 7 negara itu, umumnya adalah negara yang PDB per kapitanya sekitar 4.000-an lah ke bawah ya. Tadi kan dari disebut Mongol, Bangladesh, Mesir, Kolombia yang agak sedikit lebih tinggi ya, 6.000-an. Artinya negara-negara yang berkembang saja yang belum ya, bisa menerapkan BBM bersih. Karena apa? Kemampuan daya beli. Nah kita pun nggak boleh serta-merta ikut negara maju saja, orang kita masih 300 sekianan PDB kan. Harus dicari waktu yang tepat. Baik, pertanyaan saya terakhir nanti saya akan tanyakan juga ke Bung Arya. Jadi kalau saya katakan Pertamina berencana menghapus premium dan pertalite, saya tidak menyebutkan waktunya, apakah benar ada rencana itu? Iya, ada rencana itu. Namun yang berkewenangan adalah Kementerian SDM. Oke, baik. Tapi waktunya menurut DPR bukan sekarang di saat pandemi. Bukan sama sekali. Oke. Kami menolak. Baik. Pertanyaan yang sama ke Bung Arya. Pertamina berencana menghapus premium dan pertalite. Betul demikian? Pertamina mana bisa menghapus itu kalau itu penugasan. Nggak bisa loh Pertamina menghapus itu. Tentu dengan SDM. Nggak bisa. Jadi itu bukan, Pertamina tuh nggak boleh menghapus itu dengan serta-merta, mereka nggak berhak, nggak boleh loh. Jadi pemerintah maksudnya, lewat Menteri SDM yang memerintahkan kepada Pertamina. Jadi nggak bisa, Pertamina itu tidak boleh menghapus itu kalau penugasan. Jadi secara korporasi mereka nggak boleh. Tapi kemudian ketika ada perintah dari Menteri SDM karena ada Paris Agreement tadi. Kalau kebijakan pemerintah itu berbeda lagi kan, bukan di ranahnya Pertamina. Oke. Pertamina nggak punya ranah itu gitu. Jadi Anda menolak kalau ada pernyataan bahwa Pertamina berencana menghapus premium dan pertalite, tidak benar? Nggak benar. Nggak bisa. Baik. Terima kasih Bung Arya Sinulinga atas klarifikasinya. Terima kasih juga dengan Pak Mulyanto, meskipun berbeda, DPR yang telah berbincang dengan Dirut Pertamina, Ibu Nike Widiawati, dan kemudian juga ada Bung Arya dari staf sus Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Terima kasih atas informasinya. Selamat malam. Terima kasih, Mas. Selamat malam. Terima kasih. Dan saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saya Aiman Wicaksono. Saat lagi Anda akan menyaksikan program Satu Meja bersama jurnalis senior harian Kompas, Budiman Tanurjo. Saya undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.
yang dipersembahkan oleh